lama banget nih Teteh nggak ketemu squad semua, kangen juga. Ya, kemarin itu ya banjir yang nomor satu. Terus kondisi sekarang negara kita lagi disuruh stay at home. Jadi semuanya stay at home, toh kemana-mana hanya cicing we di bumi. Tapi jangan juga tidak berkreasi, tidak berkreatif, tidak melakukan hal-hal yang lebih positif. Tetap kita harus melakukan hal-hal yang lebih positif. Dan tentunya kita olah vokal lagi sama Teh Uci di Tips and Trick. Oke squad, kali ini Teh Uci akan bahas satu lagu. Lagu ini biasanya dipakai beberapa penyanyi untuk standarnya untuk ikut festival. Dan bisa dilihat dari tolak bisa dilihat dari tolak ukur. Maksudnya bisa jadi tolak ukur si penyanyi itu sendiri. Nah, lagunya dari Agnes Mo yang berjudul Matahariku. Kita langsung bahas aja. Bahasnya kita nggak langsung kita nggak nonton dulu, tapi kita langsung nonton sambil kita bahas bagian per bagiannya. Yuk, langsung aja. Kita nonton sambil kita bahas part per part ya. Kita mulai play. Oke. Tertutup sudah pintu hatiku yang pernah dibuka waktu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku. Ku harus relakanmu walau aku tak mau. Ya, di part pertama tertutup sudah pintu hatiku. Tertutup. Nah, Agnes Mo di sini dia memakai apa ya? Artikulasi T-nya tuh pakai TCH gitu, Jadi kayak tertutup sudah pintu. Mungkin dia terbiasa menyanyikan atau memakai artikulasi seperti itu. Tapi kalau menurut Teteh, sebenarnya kalau artikulasi di Indonesia itu sangat-sangat jelas banget gitu. Kalau tertutup ya tertutup aja. Kalau tertutup sebenarnya nggak apa-apa. Tertutup mungkin kekinian oke lah. Terus dengan artikulasi yang seperti itu bisa lebih menghayati lagu. Tapi Teteh lebih setuju kalau artikulasi T-nya pengucapannya tetap T aja, nggak usah C. Kenapa? Karena ada dua hal yang harus kita yang harus Teteh kasih tahu ya buat squad semua. Kalau T itu biasanya nafasnya menahan di dalam mulut. T enggak teh juga, tapi T gitu, nahan nafas. Tapi kalau C kayak tertutup tutup, biasanya itu ngebuang nafas, jadi nanti nafasnya bisa boros. Jadi squad bisa pilih tuh dua ini, boleh sebenarnya ceh kalau memang nafasnya cukup, nafasnya juga bisa teratur dengan baik. Tapi kalau memang lebih enak lagi pengucapan di huruf konsonan T lebih enak menggunakan artikulasi yang jelas aja, kayak tertutup gitu. Dan ini di awal ini di liriknya banyak banget ya, tertutup sudah pintu hatiku. Nah kalau misalkan pakai C semua, bayangin sama squad, tertutup sudah pintu hatiku. Jadi ya nggak enak sih kedengarannya. Kalau Teteh lebih sukanya ya T aja biasa. Dan di part yang kedua ini Agnes Mo nyanyinya ini ya, spoken. Ada spoken yang memang menambah rasa. Terus dia juga pakai husky, jadi lebih kayak berbisik nyanyinya. Dan itu memang di awal lagu memang enak banget. Karena apa? Jangan gas dulu. Kalau gas dulu nanti kesananya kurang
klimaks ya, kurang maksimal. Terus di yang kedua, kini kau pergi dari hati, dari hidupku. Nah, itu ada kayak suara fry. Dari hidupku, itu boleh banget dipakai. Karena untuk apa? Untuk menambah rasa. Baik lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Berjuta warna pelangi. Ini song kedua. Hati. Sejenak Dia masih menggunakan fry juga. menjauh Sejenak, itu juga enak. tak ada lagi cahaya suci. Jadi ada lagi. Semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Oke, sepi. Nah, di sini jelas banget ya kalau namanya karakter atau ciri khas Agnes Mo ini bener-bener kerasa banget di sengaunya. Itu sangat apa ya, jelas dan dia menggunakan karakter itu di lagu ini bener-bener tertata banget gitu. Jadi pada saat dia menyanyikan di song kedua ini dia nggak tambah power ya, berjuta warna pelangi, dia tambah power di situ, terus dia balikin lagi ke suara desah dan husky. Lalu di situ ada vibranya yang menambah rasa si sengaunya itu sendiri. Itu menurut Teteh khas dari suaranya Agnes. Oke, lanjut lagi ya. Dengarlah matahariku, suara tangisanku, ku bersedih Ya kan? Selalu T-nya tuh seperti itu. Ini kebiasaan ya. Ucapkan matahariku, puisi tentang hidupku, tentangku yang tak Tentang balik lagi. menaklukkan Tentang lagi. waktu. Oke. Sama di part yang ini sama seperti rasanya yang di awal, tetapi menambah power dan yaitu balik lagi artikulasinya dia lamun cek Teteh mah kurang enak ya kalau misalkan kebanyakan seperti itu. Belum lagi kalau kita pakai mic. Kalau buat yang festival biasanya kalau pakai mic ceh-ceh gitu bisa popping ya. Jadi ke mic-nya tuh kayak naonnya istilahnya muncrat gitu, muncrat yang nggak jelas, cah gitu. Kalau memang penggunaan huruf konsonannya T mungkin lebih enak, lebih jelas dan tidak membuang nafas banyak. Jadi squad semuanya Teteh sarankan udah pakai T aja yang jelas ya. Cah boleh sekali-sekali tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak jadinya seperti itu. Oke, kita lanjut ke rasa ya. Tadi rasa sama seperti di atas. Terus di sini di musik kosong musiknya. Oh, berjuta warna. Oh, itu bisa pakai fry lagi, suara yang manja suaranya. Sejenak luluh bergeming menjauh Luluh. Nah, itu juga haknya harus jelas ya. Jangan pakai sa. Oke. Semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Mulai nih. Mulai power. Nah, dari sini ada liriknya yang semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Di situ udah mulai, kok nadanya beda? Udah mulai ini ya, udah mulai power. Jadi powernya di sini juga harus ditata banget karena kalau enggak ya nggak enak. Bentar. Nah, di sini ya. Semua nada
boleh tak power tiba-tiba terus langsung bikin desah lagi dan pakai vibra, itu boleh banget. Nah, kalau pembahasan di part tadi dari awal sampai barusan itu rasanya hampir sama semuanya. Terus banyak pakai ya yang Tete tadi bilang spoken. Jadi nyanyinya itu mengucapkan liriknya benar-benar seperti kayak berbicara tetapi berlagu gitu, bernada. Kayak misalkan contohnya seperti ini. Berjuta warna pelangi di dalam hati. Cukup segitu nggak? Kalau yang biasa bernyanyi, berjuta warna pelangi di dalam hati, panjang gitu. Boleh juga seperti itu, boleh juga tadi yang dibikin spoken atau kayak storytelling di lagu ini tuh benar-benar diungkapkan dengan artikulasi tadi dan tentunya dengan rasa sama nanti ekspresi kita pada membawakan pada saat membawakan lagu ini. Oke, sekarang mulai ke lanjut dulu ya. Nah, di sini kan udah mulai mau improvisasi. Ini kosong nih. Kosong. Nah, stop dulu ya. Oke, kosong di sini. Bentar ya, ini handphone Tita tadi bunyi wae, gandeng. Taruh aja di bawah. Nah, kalau di musik kosong tadi itu bisa memakai improvisasi, bisa menggunakan body language. Biasanya kalau yang festival itu ditambahin instrumen nada. Misalkan nada yang seperti ini. Misalkan ke sini nadanya. Jadi kalau ada musik kosong, ada yang menggunakan instrumen nada, improvisasi dengan nada yang lain, atau dia menggunakan body language. Jadi boleh. Kalau memang squad nanti, teh saya mah can bisa, belum bisa untuk improvisasi nada, rada-rada hese gitu misalkan untuk mengambil nada-nadanya. Ya udah kalau gitu pakai ekspresi aja, pakai gerakan yang membuat suasana itu menjadi lebih up, menjadi lebih naik, itu juga boleh karena itu akan menambah nilai plus kalau misalkan ikut festivalnya. Tapi kalau misalkan enggak, itu juga nggak apa-apa. Lanjut lagi ke part berikutnya. Ini mulai naik nih, mulai improvisasi, mulai nada-nada yang tinggi yang konon di nada ini adalah nada yang biasanya menjadi yang tadi Tete bilang di awal, tolak ukur seorang penyanyi di lagu Matahariku nih. Tiasa hente bawain lagu ini dengan keren gitu, baik atau memang diimprovisasi lagi yang lebih keren. Kita dengerin lagi ya. Di situ, dengarkan aku matahariku, itu di mana sih? Terlalu ya? Biasanya rata-rata penyanyi pas bilang dengarkan aku itu nadanya katanya selalu disambung. Jadi dengarkan aku. Itu sering banget. Teh Uji sering ngejuriin festival di lagu setiap ada yang membawakan lagu ini, setiap mengucapkan dengarkan aku itu pasti disatuin jadi dengarkan aku, dengarkan aku. Kalau kita dengarkan aku nggak ada artinya, tapi kalau dengarkan aku lebih jelas. Jadi pada saat seperti ini, ternyata mampu menaklukkan waktu.
keluar seraknya, karena memang ciri khasnya Teteh seperti itu. Nah, kalau yang squad semua kalau nyanyi dengarkan aku, ada yang pakai falsetto, ada yang pakai belting, ada yang pakai head voice. Nah, 3 macam itu beda banget. Ada yang falset, dengarkan aku, lembut. Kalau pakai belting, dengarkan aku, lebih power tapi ke belakang. Kalau pakai head voice, dengarkan aku, lebih kuatnya di atas. Itu bisa 3-3-nya dilatih ya. Kalau Teteh pasti keluarnya serak. Dengarkan aku. Tuh, pasti ke sana. Kalau Teteh biasanya ini di-improve, boleh. Matahariku. Dan nada dasar Teteh sih nggak di sini. Agnes Mo lebih tinggi dibanding Teh Uci karena dia pakai banyak falset. Kalau Teh banyak power. Biasanya Teteh turunin setengah, biasanya Teteh turunin 1. Pokoknya senyamannya aja. Squat juga jangan ngerasa wah ini karena tolak ukur kita harus sama nada dasarnya seperti original. Bukan juga seperti itu. Tolak ukur itu maksudnya bagaimana kita bisa membawakan lagu ini secara keren, bagus gitu. Maksudnya dari nada rendah ke nada tingginya, terus improvisasinya seperti itu. Nggak juga harus maksain nada yang sama seperti original lagunya. Nggak harus. Kalau memang kuat, boleh. Kalau memang nggak kuat, wah langsung gitu kecekek pasti. Jadi nggak enak ya squat. Pokoknya sesuaikan nada dasarnya menurut squat enaknya di mana. Nah, kalau Teteh kayak tadi, dengarkan aku, matahariku. Mana sih salahnya? Dengarkan aku, matahariku. Matahariku. Biasanya dari situ langsung ke soft lagi nadanya. Kita dengar Agnes Mo juga sama ke soft lagi. Tuh, soft lagi kan? Bersedih karena panas cinta menusuk jantungku. Nah, di sini udah mulai tambah power tuh, dari gerakannya juga tambah. Nah, di sini improv. Matahariku, suara tangisanku. Bersedih karena panas cinta menusuk jantungku. Ucapkan matahariku, puisi tentang hidup. Di sini terus improve-nya, dan ini bisa squat bedain ya improve-nya ya. Kalau memang bisa. Nah, ini part-part yang terakhir ini biasanya yang selalu menjadi patokan bahwa lagu ini ya sulitnya nada-nada tinggi yang seperti itu. Yang tadi ya, juta warna matahariku, suara bersedih karena panas cinta menusuk jantungku. Nah, itu harus satu nafas kuat. Karena itu membuat kita menjadi emosinya makin kuat. Baru nafas. Dengar matahariku, suara tangisanku. Di situ ada riff and runs. Nah, kalau misalkan bisa riff and runs-nya boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sebenarnya nggak harus jadi harus sama gitu, enggak. Ini bisa di-improve juga. Dengarlah matahariku, suara tangisanku. Itu boleh banget. Jadi kalau memang mau
nambah nilai plus atau memang ekspresinya mau diganti sama squad semua, ekspresi rasa di lagunya boleh banget. Jadi ya lagu sesulit apapun kita masih bisa improvisasi sesuai dengan nyamannya kita. Jadi kalau memang aduh itu susah dengarlah, ke situnya susah, berarti ganti aja lah, jangan dengar tapi dengarlah matahariku, itu boleh banget. Kalau misalkan dengar nembaknya susah dan kekuatan di beltingnya misalkan squad belum bagus juga, ya udah pakai power aja, terus ganti nadanya dengan nada yang lebih nyaman. Dengarlah matahariku, suara tangisanku. Benar gak sih? Oh iya benar. Ku bersedih karena pernah cinta menusuk jantungku. Nah mungkin kalau Teteh ekspresi nadanya ke sana, improvisasinya ke sana. Bebas aja. Kita lanjut lagi ya squad. Abis ini ngapain nih ya? Oh, di sini nafas panjang. Ini mau ending ya. Nah, balik lagi ke outro-nya atau endingnya tuh bener-bener dibikin soft lagi. Nah, gitu ya squad. Jadi lagu ini sebenarnya kalau untuk standarnya sesuai sama originalnya oke. Tapi kalau kita mau sedikit improvisasi atau mau sedikit merubah rasa yang keinginannya kita atau keinginan squad, itu boleh banget. Kalau yang Teteh contohin kan tadi seperti itu. Misalkan yang dengar itu ya yang paling tinggi di nada ini. Dengarkan aku, matahariku. Boleh ke situ. Dengarkan aku, matahariku. Kalau mau pakai falset, kalau pakai belting, dengarkan aku, matahariku. Terus masuk lagi ke soft. Dengarlah matahariku, suara tangisanku. Ku bersedih karena panah cinta menusuk jantungku. Di sini tambah lagi powernya. Dengar, kalau Teteh tuh nadanya pasti ke atas ya. Dengarlah matahariku, suara tangisanku. Ku bersedih karena panah cinta menusuk jantungku. Nah, itu kalau misalkan dari ku bersedih karena panah cinta menusuk jantungku. Kalau Teteh rasanya kayaknya lebih sedih, terus panahnya menusuk jantungnya teh sampai dalam gitu, jeruk banget. Nah, kalau Teteh rasanya seperti itu. Gak tahu kalau squad pengen diimprove seperti apa. Banyak banget yang bisa dirubah nadanya. Misalkan seperti ini. Dalam matahariku, suara tangisanku. Dalam matahariku, suara tangisanku. Bersedih karena panah cinta menusuk jantungku. Ucapkan matahariku, puisi tentang hidupku. Tuh, sebenarnya bisa banget. Cuman memang squad harus dilatih atau dicoba sedikit-sedikit. Jadi mulai nadanya falas-falas dikit gak apa-apa lah. Cobain dulu untuk improvisasi itu. Jangan takut untuk
membawakan sebuah lagu yang menurut squad, wah ini tinggi banget, belum bisa, nggak mampu teh saya, banyak banget, nggak mungkin saya bisa nyanyi lagu ini. Sebenarnya semua lagu bisa dinyanyikan sesuai dengan rasa dan kemampuan kita sendiri. Kalau misalkan lagu Matahariku menurut squad ketinggian, ya turunin. Kalau misalkan nada-nadanya, wah ini mah nadanya edan pisan, kalau Agnes Mo mah, ya jangan seperti itu. Cari nada yang memang lebih nyaman buat squad. Terus misalkan, wah standar Agnes Mo mah bisa lah ku saya dihajar, sok atau dicobain. Kalau misalkan mau lebih keren lagi, harus bisa lebih improvisasi lagi, lebih dari Agnes Mo. Jadi kalau Teteh ini sih saran, semua lagu coba nyanyiin weh lah. Nyanyiin aja dulu, jadi jangan takut. Jadi benar-benar harus dicobain dulu. Kalau memang nggak dicobain, kita nggak bakalan tahu. Jangan mundur sebelum berperang. Banyak banget tuh. Kalau misalkan kayak, ayo kamu nyanyi Matahariku, waduh, udah waduh duluan. Entong seperti itu, jangan seperti itu ya. Harus dicobain dulu, oke, nggak apa-apa. Nadanya turunin dulu. Pokoknya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan, wah teh, saya emang nggak tahu belting, nggak bisa power, nggak bisa gini. Sok pakai falset juga masih enak. Tapi benar-benar dinyanyiinnya dengan rasa yang penuh. Misalkan kayak gini, misalkan turunin ya, turunin nadanya, misalkan tadi di G minor, turun ke turun jadi seberapa? Hiji dua, hiji setengah, ya. Tah turun, misalkan sakit turun tah. Segini nih. Tertutup sudah pintu hatiku. Boleh. Nah, kalau misalkan pas yang nada tingginya, dengarkan aku, matahariku, dengarlah matahariku, suara tangisanku. Itu boleh banget. Ku bersedih karena panah cinta menusuk jantungku. Dibikin bener-bener relax banget. Dengarlah matahariku, suara tangisanku. Bersedih tuh. Bisa, gak apa-apa. Kalau squad pengen tetap nyanyi ini, terus pokoknya pengen dibikin soft aja sesuai dengan rasa kita, boleh banget. Jadi versi yang berbeda menurut kemampuan kita dan kapasitas suara kita. Jadi ayo terus berlatih olah vokal. Jangan lupa vocalizing dulu. Terus yang kedua, bedah liriknya tentang apa. Yang ketiga, artikulasinya yang jelas. Jangan sampai jadi kayak misalkan dengarkan aku, kayak tadi, dengarkan aku, lebih jelas lagi mengucapkan artikulasinya. Sok itu aja dulu yang dipelajari ya. Jadi nafas dan segala macam, teknik segala macam itu bener-bener yang dibikin relax, dibikin santai, jangan dipikirin. Yang penting rasa. Karena bernyanyi adalah pekerjaan hati. Gitu tah squadnya. Jadi latihan. Lagu apa aja boleh, coba. Jangan takut pokoknya. Oke, paling gitu aja tips and trick kali ini dari Teh Uci. Semoga bermanfaat, semoga squad semua bisa berlatih dalam waktu yang sangat panjang. Kan lagi pada di rumah, mendingan berlatih aja. Kita bikin happy aja. Happy untuk diri sendiri. Yang biasa jalan-jalan keluar, udahlah jalan-jalan di rumah weh. Bolak-balik kamar tamu, ruang tamu, ke dapur segala macam, itu juga sama jalan-jalan sambil olahraga. Jangan lupa juga berjemur cenahnya. Berjemur itu juga bagus jam 10. Tah, itu bagus banget. Dan satu lagi, jangan lupa kalau udah nonton ini di like, subscribe, share yang banyak tah, biar teman-teman semua bisa nyanyi. Jadi nanti keluar karantina, ceritanya karantina diri sendiri, jadi keluar jadi penyanyi kami halus.
Wah, senang banget Teh Uci kamu jadi penyanyi semua. Jadi banyak yang ini, jadi banyak yang olah vokal, cie. Jangan lupa juga, oh iya, bunyiin loncengnya. Lonceng berbunyi, tah, hilap. Sama satu lagi, follow Instagram Teh Uci, Uci Wibi ya. Oke, gitu aja squad. Sampai ketemu lagi sama Teh Uci di tips and trick berikutnya. Bye!